Mikroskop, alat yang digunakan untuk melihat benda-benda ukuran kecil. Jadi mau melihat ukuran benda kecil. Tapi kalau sudah lewat mikroskop, yang dilihat itu bayangannya ya, bukan bendanya langsung lagi. Jika loop menggunakan sebuah lensa cembung, maka mikroskop menggunakan dua buah lensa cembung. Ini dikatakan dua lensa cembung, intinya seperti itu. Tetapi pada kenyataannya tidak ya. Karena ada lensa-lensa di dalam mikroskop itu sendiri yang dipakai untuk meluruskan sinar. Jadi kurang tepat kalau dikatakan cuma dua, enggak. Tetapi sebenarnya lebih dari dua. Tetapi fungsinya yang berperan penting itu dua. Satu lensa objek, satu dekat objek, dan satu lensa okuler dekat mata yang bertindak sebagai loop. Tapi ada lensa lain yang meluruskan sinar agar tidak terbias ke dinding tabung mikroskop, maksudnya begitu. Lensa yang berada dekat benda dikatakan lensa objektif, objeknya, dan lensa yang berada dekat mata dikatakan lensa okuler. Perbesaran bayangan benda pada mikroskop diperoleh dari perbesaran lensa objektif, yaitu M0, yaitu perbesaran lateral, dan perbesaran lensa okuler, yaitu M besar, yaitu perbesaran sudut. Jadi perbesaran lensa objektif M0 adalah minus Q per P, jadi Q adalah jarak bayangan dan P adalah jarak benda, ataukah Q itu bisa juga adalah panjang tabung L dan jarak fokus objektif. Mata. Jadi mengapa jarak ini? Karena bayangannya jatuh tidak melampaui ini sebenarnya ya. Jadi ini adalah jarak EY. Jadi ini adalah L ini panjang tabung, dikatakan panjang tabung itu adalah jarak antara dua lensa, antara lensa objektif dengan lensa okuler. Mengapa dikurangi dengan jarak fokus mata, lensa okuler? Karena bayangan diharapkan itu hanya sampai di tidak masuk pada paling panjang di situ, tapi tidak boleh keluar, karena kalau keluar berarti dia nanti ke belakang ya. Nah, maksudnya begini, ini ada gambarnya ini. Jadi bayangan itu harus masuk di ruang satu lensa okuler. Nah, begitu. Karena kalau dia masuk di ruang satu di lensa okuler, berarti bayangannya ada di ruang 4 di tempat sebelah kiri juga. Tetapi kalau dia lebih panjang daripada lensa okuler, berarti dia masuk di ruang 2. Nah, kalau di ruang 2, ruang 3-nya di belakang. Nah, kalau di belakang sini berarti nyata. Begitu. Nah, perbesarannya untuk perbesaran okuler adalah jarak normal mata rileks dibagi dengan jarak fokus lensa okuler. Sedangkan untuk mata yang berakomodasi ditambah 1. Di mana letaknya? Kalau bayangan yang dari lensa objektif itu jatuh tepat di titik fokus okuler, tepat masuk di situ, maka perbesarannya adalah rileks. Tetapi kalau bayangannya jatuh di ruang 1, maka perbesarannya adalah berakomodasi. Begitu. Itu cara mudahnya mengingat. Jadi rileks itu adalah bayangan yang dari objektif jatuhnya di titik fokus okuler. Sedangkan perbesaran mata berakomodasi, ya perbesaran sudutnya berakomodasi, itu jatuhnya di ruang 1. Oke. Nah, dan ini tetap di sini, ini adalah bayangan.
Kenapa tegak? Karena bayangan nyata dari lensa objektif itu terbalik dari bendanya. Jadi kalau bendanya ini ditandai arah ke atas ini adalah berdiri, maka bayangannya terbalik dari benda semula. Nah, sedangkan untuk untuk bayangan maya yang dihasilkan oleh lensa okuler sama dengan setegak dengan benda sebagai benda bayangan nyata ini. Karena mengarah ke bawah, maka bayangannya juga ke bawah. Arahnya ke bawah. Sehingga orang mengatakan bayangan ini berbalik dengan benda aslinya di objek. Oke. Nah, perbesaran mikroskop secara total, tentu perbesarannya adalah perbesaran disebabkan oleh lensa objektif dikali dengan perbesaran lensa okuler dekat mata ini. Jadi perbesaran. Nah, ini ada dua mikroskop, satu mikroskop lurus seperti ini, dan ada yang ini. Ini cuma dibelokkan aja ya, tidak ada, dibelokkan saja. Tapi pada prinsipnya adalah lurus itu. Jadi ini hanya dibelokkan, tidak ada masalah. Jadi perbesaran total adalah perbesaran lensa okuler dengan perbesaran objektif. Jadi perkaliannya, ya. Jadi ini minus karena terbalik dari bendanya. Nah, kalau kita lihat, ini adalah relax, yang di bawah ini adalah berakomodasi. Jadi ditambah 1 itu adalah perbesaran lensa okulernya. Ya, ini ditambah 1. Jadi ini dikurung baik-baik dulu karena yang ditambah ini adalah yang ini. Sedangkan ini adalah perbesaran objektifnya. Oke. Nah, kalau kita lihat rumus yang 517 untuk perbesaran P-nya ini, P-nya, mengapa P diganti dengan FO, panjang fokus lensa objektif? Karena kita anggap jarak fokus lensa objektif ini sangat kecil dibanding dengan panjang tabung ini, ya. Jadi panjang jarak antara dua lensa itu, sehingga dianggap bahwa boleh digantikan posisinya dengan lensa ini. Tetapi bagaimanapun juga pasti kurang tepat. Tetapi untuk mudahnya boleh, ya. Untuk mudahnya boleh. Tetapi untuk sebenarnya tidak boleh, karena tidak pernah benda itu diletakkan di titik F0 objektif. Karena kalau diletakkan di titik F0 objektif, itu tidak terbentuk bayangan nyata. Jadi pasti lebih besar dari F0. Pasti lebih besar dari F0. Ya, tetapi mendekati. Tidak boleh besar sekali juga, harus mendekati. Jadi kalau misalnya panjang fokusnya lensa objektif itu 10 mm, maka benda itu paling diletakkan sekitar ya 11 mm lah. Selisih 1 aja begitu. Tidak diletakkan di 20 mm atau 30 kejauhan. Itu enggak, ya. Tetapi diletakkan sangat dekat supaya perbesarannya paling besar begitu. Itu diharapkan begitu. Nah, sekarang jadi rumus ini hanya dikatakan mendekati, makanya di sini sama dengannya melengkung begini, ya. Jadi boleh memakai rumus yang ini, lebih bagus kalau menggunakan rumus ini.
Kapan digunakan ini? Kalau di soal itu tidak diketahui jarak P-nya, begitu. Tapi kalau diketahui jarak P-nya, jauh lebih bagus kalau menggunakan ini, ya. Karena ini lebih akurat. MO perbesaran lateral lensa objektif, ME adalah perbesaran lensa okuler, M perbesaran mikroskop total. N jarak baca normal pengamat. Nah, N ini umumnya dipakai 25 cm. Tapi kalau soal di situ dikatakan bahwa N itu adalah orang yang memakai mikroskop itu N-nya bukan 25, misalnya 30, berarti N-nya 30. Kalau orang itu N-nya 20 ya 20 aja, begitu. Tapi kalau tidak ditentukan spesifik orangnya, maka N itu adalah normal secara umum, yaitu 25 cm. Kita lihat contoh. Panjang fokus lensa objektif 0,4. 0 cm. Berarti 4 mili. Ya, dan panjang fokus okulernya 3,0. Ini kan jauh sekali, ya kan? Nah, ini hampir berapa 9 kalinya. Nah, jarak kedua lensa 20 cm. Ini L-nya. Seorang dengan mata normal 25. Jadi dia sudah tentukan N-nya 25. Kalau misalnya dia katakan 30, ya 30, tidak ada masalah kan? Menggunakan mikroskop. Perbesaran angulir mikroskop berapa? Bandingkan perbesaran angulir maksimum jika lensa okuler dijadikan sebagai loop. Di manakah benda harus diletakkan agar bayangan akhir terletak di jauh tak berhingga. Nah, sekarang kita lihat ini adalah perbesaran mikroskop untuk mata rileks. Ya, ini mata rileks ini. N per FE. Berarti untuk objektifnya 20 dikurang. Ini satuannya salah ini. Bukan 3 meter ya. Tapi 3 cm. Nah, jadi ini ada kesalahan lagi. Nah, ini. Jadi ini 3 cm ya. Oke. Jadi per F0-nya ini 0,4 cm. Berarti ini juga ini ada kesalahan ini. Kesalahan pengetikan. Ya. Nah, dibagi dengan perbesaran rileksnya yaitu 25 per 3,0. Maka jawabannya coba dicek dulu benarkah 350 ini? Karena ada kesalahan tanda. Tolong dicek dulu. 20 kurang 3, 17. Ya kan? 17 bagi 0,4. Berapa? Kemudian 25 dibagi 3. Apakah benar itu? 17 dibagi 0,4. 42,5. Ya kan? Ya, Pak. Nah, benar 350 itu? $305. Berapa jawabannya? Satuannya diubah ya. Karena benar 350. 354, Pak. Ya. 300.
54. 54. Nah, soalnya kan menggunakan dua angka penting. 0,40 itu dua angka penting, 3,0 dua angka penting, 20,0 tiga angka penting. Jadi kalau perkalian dan pembagiannya menghasilkan dua angka penting. Maka 354 itu dibulatkan menjadi 350. Supaya hasilnya ini 3,5 kali 10 pangkat 2. Jadi dua angka penting. Ya. Jadi boleh Anda menulis 350 untuk dua angka penting. Boleh juga Anda menulis 354. Jadi tidak ada masalah. Ya. Jadi kalau Anda menggunakan pure-nya, murni angkanya, oke, itu 354. Tapi kalau Anda menggunakan atur angka penting, berarti 350. Oke. B. Ini perbesaran angulernya maksimum. Berarti 25 per 3,0 ditambah 1. Berarti 9,3. Kalau ini A ini adalah mata rileks. Nah, kalau misalnya tidak rileks tapi dia maksimum, bandingkan perbesaran anguler maksimum jika lensa okuler dijadikan sebagai loop. Ini jadi diambil maksimum. Tadi 42,5 kali ya. Jadi hampir 400 ya, 400 kali. Ya kan? Jadi kalau pakai base, jadi ditambah di A itu kita ganti dengan perbesaran okulernya adalah 9,3. Berarti kalau dikali dengan 20 dikurang 3 per 0,4 berarti menjadi 400. Jadi 400 kali. Nah, jadi besar. Kemudian C, di manakah benda harus diletakkan agar bayangan akhir terletak di jauh tak berhingga? Di manakah benda harus diletakkan agar bayangan akhir terletak di jauh tak berhingga? Ini maksudnya di jauh tak berhingga, di bayangan akhir berarti bayangannya yang nyata itu harusnya jatuh di titik fokus. Ya, di titik fokus lensa okuler. Jadi kalau jatuhnya di titik fokus lensa okuler berarti Q-nya adalah berjarak 17. Karena panjangnya mikroskop itu 20 dikurang 3, lensa okulernya berarti 17. Jadi 17 ini adalah jarak bayangannya. Nah, kalau jarak bayangannya kita 17 dengan fokusnya 0,4, berarti PO-nya berada pada jatuh pada 0,41 cm. Jadi sangat dekat. Nah, jadi kalau diletakkan pada jarak 4,1 mm, ya, karena ini fokusnya ini 0,41 berarti 4,1 mm, maka bayangannya jatuh di tak berhingga karena pas di titik fokus lensa okuler. Oke, seperti ini. Sebuah mikroskop pada lensa okulernya tertulis 10 kali. Nah, ini yang biasa Anda pakai. Ya, di dekat mata Anda itu tertulis misalnya 10 kali. Kan ada. Dan pada lensa objektifnya tertulis 50 kali. Nah, kemudian keduanya terpisah 17 cm. Hitunglah perbesaran maksimum mikroskop
Panjang fokus setiap lensa. Jadi panjang fokusnya setiap lensa dan posisi benda jika bayangan akhir dilihat secara rileks. Kalau dilihat secara rileks berarti bayangannya jatuh di tak berhingga. Asumsi kan dilihat dengan mata normal 25 begitu. Nah, kita lihat tadi adalah perbesaran sudut untuk lensa okuler 10 kali dan perbesaran objektif ini juga, ini adalah huruf kecil ini ya. M0 ini adalah M-nya kecil ya. 50 kali. L-nya 17 dan N-nya 25. Ini banyak kesalahan. Maka rumus perbesaran totalnya adalah 500 kali. Nah, ini 500 kali. Berarti FE-nya tentu berapa? F-nya adalah M-nya 10 kali dan mata normal yang melihatnya 25, maka FE-nya adalah 2,5. Kan begitu. 25 dibagi 2,5 kan 10 kali. Adapun untuk perbesaran lateralnya berarti Q-nya harus bayangannya harus jatuh di titik fokus. Berarti 17 dikurang 2,5. Karena di titik fokus. Berarti ini baru dibagi dengan PO. Nah, ini perbesarannya 50 kali. Maka P-nya bendanya harus diletakkan pada jarak 0,29 cm atau pada jarak 2,9 mm. Nah, kalau ini kita masukkan sebagai letak benda, ya kan? Dan jarak fokus jarak bayangannya di 17 cm, maka fokusnya lensa objektif itu kita dapatkan 0,28 cm. Begitu. Ditanyakan tadi berapa PO-nya. Ini sudah kita dapatkan di pertanyaan di atas ini. Berarti harus diletakkan lebih besar daripada F. No. Oke. Seperti itu. Itu pembahasan mikroskop. Jadi mikroskop itu sangat sederhana. Perbesarannya hanya boleh rileks atau tidak rileks. Tapi perlu hati-hati. Untuk rumus ini ya, untuk mikroskop yang ini yang rileks dan yang ini maksimum, boleh jadi buku lain beda tinjauannya. Kenapa tinjauannya beda? Boleh jadi ini bukan cuma L kurang FE, tetapi dikurang juga FO. Nah, itu ada juga rumus begitu. Ya, jadi ada buku bukan cuma di panjang mikroskopnya hanya dikurangi dengan FE, tetapi dikurang juga FE dan FO. Ada seperti itu. Dan itu biasanya jika menggunakan mikroskop yang panjang. Ya, jadi kalau menggunakan mikroskop yang panjang, biasanya pengurangnya ada dua untuk mencegah terjadinya perbedaan yang sangat mencolok. Begitu. Nah, karena mikroskop itu ada yang besar, ada yang kecil. Ya, artinya ada jarak antara dua lensanya besar, ada yang jarak antara dua lensanya kecil. Nah, makanya seperti itu ada. Jadi kalau membuka buku, yang biasanya buku itu konsisten. Ada buku pengurangnya L itu adalah FE dan FO, konsisten, tetapi contoh-contoh soalnya tentu menggunakan mikroskop yang memungkinkan untuk dikurangi itu. Tapi ada juga mikroskop seperti ini. Dan bahkan ada juga mikroskop tidak mengurangi ini, itu langsung L per P. Ada juga seperti itu. Nah, ada juga seperti itu. Kalau melihat buku-buku seperti itu,
tentu ada biasanya penjelasan. Biasanya ada penjelasan. Nah, kalau hanya langsung menggunakan tidak ada penjelasan, yaitu yang bisa membingungkan. Oke, ada pertanyaan? Halo, ini masuk teleskop tidak perlu karena orang farmasi tidak perlu melihat bintang. Ya, nah, ada mikroskop di sini. Ini ada soal mikroskop ya? Oh, ini ada nomor 13. Ya, coba ini nomor 13. Silakan. Nomor 13 dikerja siapa yang benar pertama? 10 orang benar pertama, saya beri skor 100. Ya. Hari ini
Ketemu? Halo.